Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IWCS, Indonesia Women in Cybersecurity, malam ini bertemu dengan para ibu-ibu hebat di sini. Di sini moderator saya, Intan Rahayu, dengan Mbak Dwi Anjaria. Kita akan membahas mengenai perlindungan data pribadi bersama dengan Direktur Tata Kelola Dirjen Aptika, Ibu Mariam Barata. Selamat malam, Bu. Selamat malam, salam sehat buat semuanya. Salam sehat juga. Ya, kemudian ada Ibu Dr. Sinta Dewi dari Universitas Unpad ya Bu ya, Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada Mbak Ardanti, Senior Vice President ya Mbak ya, dari Public Relation Gojek. Selamat malam Mbak Ardanti. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan ibu-ibu hebat malam ini. Nah, kenapa ya kita ambil temanya perlindungan data pribadi? Ya, mungkin Mbak Dwi bisa memberikan tanggapan atau kenapa kita ambil tema ini. Silahkan Mbak. Selamat malam ibu-ibu yang hebat, Ibu Mariam, Ibu Sinta, dan Ibu Adanti. Kebetulan ketiga ibu hebat ini mewakili tiga sektor ya, pemerintah, akademisi, kemudian pelaku usaha atau bisnis. Memang perlindungan data pribadi ini menjadi salah satu hal yang perlu diprioritaskan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi di Indonesia. Kemajuan teknologi dan akses internet memang demikian mudahnya sehingga membuat berbagi data pribadi menjadi mudah serta tersebar dengan sangat mudahnya. Di sisi lain memang sebagian masyarakat juga memiliki tingkat kesadaran yang sangat rendah dalam menjaga data pribadi mereka. Untuk itu kita bersama-sama hadir di sini untuk mendengarkan pencerahan dari ibu-ibu hebat di sini yang memang sudah luar biasa ya, mumpuni di bidangnya begitu. Di sini kita mengambil tema perlindungan data pribadi dengan subtemanya yaitu dalam kaitannya pengatur kebijakan, kemudian dalam rangka upaya pencegahan kebocoran oleh penyelenggara sistem elektronik, kemudian yang ketiga adalah terkait upaya pencegahan kebocoran oleh pemilik data. Oke, baik, mungkin untuk memulai acara ini langsung saja kami minta tanggapan secara umum terlebih dahulu kepada Ibu Mariam, kemudian dilanjutkan Ibu Sinta dan Ibu Ardanti sebelum kita memulai untuk berdiskusi lebih lanjut. Silakan Ibu Mariam, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dwi. Selamat malam buat semuanya. Memang biasanya kita nih sekarang nih seperti yang disampaikan Mbak Dwi ini tadi, kita hidup sekarang sudah di dunia digital, benar ya? Di dunia digital mulai semua kegiatan itu dilakukan di dunia digital, dan di dalam dunia digital itulah terjadi yang namanya permintaan data pribadi dari berbagai kegiatan-kegiatan digital. Nah, namun sampai saat ini kan kita belum ada yang namanya peraturan yang mengikat secara universal atau komprehensif. Kita punya peraturan terkait dengan perlindungan data pribadi masih di berbagai sektor, baik itu sektor kesehatan, sektor perbankan, telekomunikasi, ataupun sektor di lainnya. Nah, ini makanya kita memerlukan yang namanya peraturan yang bersifat universal supaya dalam pelaksanaan sanksi, penerapan sanksi atau penerapan akibat hukumnya itu sama semuanya. Jadi tidak ada tumpang tindih antara peraturan satu dengan peraturan yang lain, tidak ada perbedaan. Kemudian juga sehingga nanti menyebabkan kalau implementasi di setiap peraturan itu berbeda, nanti akan ada kesulitan dalam penerapan sanksi atau penegakan hukumnya. Maka kita perlu yang namanya undang-undang atau peraturan yang lebih komprehensif. Dan itu juga kita lihat saat ini banyaknya terjadinya pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memang mengambil keuntungan dari data pribadi yang tersebar. Sehingga kita perlu yang namanya peraturan
Undang-Undang Data Pribadi. Dan kita juga lihat bahwa kesadaran masyarakat juga dalam melindungi data pribadinya ini juga belum aware bahwa ternyata data pribadi yang dimilikinya itu bila di-share secara berlebihan itu maka akan bisa menimbulkan kerugiannya dia sendiri ataupun bisa menjadi bisa menjadi aset yang diperjualbelikan oleh orang-orang yang memang mengambil keuntungan. Ini kan jadi saya mengingat apa yang disampaikan oleh Presiden kita beberapa tahun lalu ya dalam pidatonya bahwa data adalah is a new big oil. Ini data ini akan menjadi hal yang paling berharga di kemudian hari. Karena tadi kita memang sudah bergerak di dunia digital, di mana data beredar secara luas di dunia internet. Sehingga kita perlu menjaga agar data pribadi kita itu juga tidak digunakan oleh orang-orang yang orang-orang yang ingin memanfaatkan itu untuk keuntungannya. Nah, kemudian juga bahwa data itu juga kebocoran data ini terkait juga dengan penegakan hukumnya nanti, ya penegakan hukumnya karena bukan saja tadi data itu untuk digunakan untuk hal-hal yang memang menguntungkan antara si pemilik data pribadi maupun dari pihak tiga yang memang membutuhkan, sama-sama membutuhkan, tetapi dalam penegakan hukum juga Kominfo saat ini sudah mempunyai mempunyai satu direktorat yang memang sudah banyak menerima pengaduan terkait dengan kebocoran data pribadi. Nah ini jadi untuk itu maka kita Kominfo pemerintah pada ininya adalah pemerintah mencoba menggolkan RUU Perlindungan Data Pribadi ini menjadi undang-undang yang diharapkan bisa tahun ini ditetapkan. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, Bu Intan. Ya, terima kasih Bu Maria, menarik sekali tadi yang telah disampaikan ya. Jadi disampaikan tadi oleh Bu Mariam bahwa kebijakan yang akan dibuat adalah bersifat universal, jadi bisa berlaku untuk di semua sektor ya Bu ya. Kemudian juga penerapan sanksi juga nanti akan sama gitu. Kemudian juga adanya pelanggaran-pelanggaran oleh oknum-oknum ini yang sudah mulai masif tersebar ya, terutama pada masa pandemik ini. Kemudian juga arahan dari Bapak Presiden bahwa data adalah new big oil, menjadi aset yang sangat berharga sehingga harus terus dijaga atau dilindungi agar tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan atau bertanggung jawab. Kemudian di Kominfo juga sudah dalam rangka penegakan hukum sudah ada direktorat yang menerima pengaduan-pengaduan mengenai kebocoran data pribadi ya Bu ya. Ini adalah tugas dari salah satunya dari tugas pemerintah. Ya, untuk selanjutnya kami kasih kesempatan kepada Ibu Sinta Dewi untuk memberikan insight-nya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Intan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara perlindungan data pribadi begitu ya, itu kan sebetulnya sekarang sudah menjadi fenomena global. Jadi tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi secara internasional. Itu merupakan suatu kajian yang memang relatif baru begitu ya. Jadi ini lahir sebetulnya sejak tahun 80 hingga saat ini, tapi berkembang demikian pesat gitu. Jadi aturan-aturan perlindungan data pribadi muncul secara internasional. Sampai saat ini paling tidak sudah ada 143 negara yang memiliki regulasi perlindungan data pribadi. Jadi artinya kalau memang 143 negara sudah memiliki aturan perlindungan data pribadi, tentu Indonesia menjadi sesuatu keharusan bagi kita untuk menyusun suatu regulasi seperti tadi Ibu Mariam sampaikan yang bersifat secara komprehensif begitu. Karena nanti kita bicara tentang harmonisasi antar negara misalnya, karena kan transfer data pribadi itu terjadi setiap hari gitu, sehingga regulasi perlindungan data pribadi salah satunya di samping memberikan perlindungan juga bagaimana caranya transfer antar negara itu bisa dilakukan gitu.
Secara konseptual sebetulnya kalau kita bicara pelindungan data pribadi, karena saya dari bidang hukum kan maunya ya Mbak Danti kalau orang hukum tuh ngatur gitu ya, ngatur ini, ngatur itu gitu. Tapi by the end of the day sebetulnya permasalahannya berujung kepada permasalahan hukum gitu ya. Jadi kalau kita bicara pelindungan data pribadi, kalau kita bicara komprehensif itu ada 4 approach sebetulnya yang harus dilakukan gitu. Jadi regulasi penting iya, tetapi bukan merupakan obat manjur begitu ya. Jadi ada approach lain ya. Jadi menurut Profesor Lawrence Lessig mengatakan bahwa ada 4 mode, ada 4 approach sebetulnya. Yang pertama tentu dari netizen itu sendiri, ya. Jadi kesadaran dari masyarakat bahwa data itu merupakan hak yang paling hakiki gitu ya. Jadi masuk ke dalam rezim hak asasi manusia gitu. Nah, rezim hak asasi manusia itu kan tinggi standarnya gitu. Jadi beda dengan rezim kepemilikan. Kalau kepemilikan kan bisa dialihkan, bisa diperjualbelikan. Kalau hak asasi manusia kan tidak bisa, sehingga perlindungannya harus tinggi. Yang kedua tentu adalah bisnis, market gitu ya. Jadi bisnis itu harus juga mengatur bagaimana internal tata kelola di dalam perusahaannya itu harus diatur. Itu dikenal dengan konsep self-regulasi. Kemudian juga yang ketiga adalah teknologi tentunya. Karena di sini ditemukan banyak tools, banyak mekanisme melalui teknologi yang bisa juga ikut mengatur dan melindungi data pribadi. Dan yang terakhir tentu adalah regulasi. Jadi pendekatannya harus interdisipliner, kemudian multi stakeholder. Jadi semua pihak di sini harus juga memberikan kontribusi agar ini bisa memberikan satu perlindungan yang maksimal gitu. Jadi tadi aspek internasional, regional dan nasional gitu ya. Ini juga harus menjadi concern untuk kita semua gitu. Di mana di dalam regulasi yang kita harapkan yang disebut komprehensif itu kan dari mengatur dari mulai kepada azas, prinsip, mekanisme dan penerapannya gitu. Nah, secara internasional sebetulnya negara-negara sekarang lebih mengutamakan memang azas dan prinsip sudah menjadi sesuatu yang sudah mantap lah, artinya prinsipnya walaupun agak beda-beda dikit relatif semua negara mengatur atau visinya sama lah memberikan perlindungan dan lain sebagainya. Tetapi yang penting lagi adalah penerapannya gitu ya. Bagaimana regulasi ini bisa diterapkan secara lebih maksimal lagi begitu. Tadi Bu Mariam juga sudah mengemukakan bahwa dari regulasi yang ada sebetulnya banyak diatur dalam berbagai macam regulasi. Tetapi macam-macam, jadi akhirnya tidak memberikan kepastian hukum begitu. Mungkin apa yang kita harapkan, mungkin masukan juga kepada Kominfo bahwa kalau terjadi kebocoran data gitu ya secara spesifik, ini masyarakat harus bisa melakukan komplain gitu, harus dapat memberikan ganti rugi yang tentu yang dilihat ya nanti tingkat kesalahannya seperti apa. Sehingga memang kalau kita bicara penerapan tata kelola dari pemerintah dan swasta itu juga menjadi sesuatu hal yang sangat krusial gitu. Hanya kalau kita melihat kasus yang terjadi sekarang ini rata-rata kan kalau terjadi kebocoran data taunya dari pihak ketiga gitu ya. Jadi kalau bisa diibaratkan saya punya rumahnya kecurian begitu ya. Tentu yang tahu duluan itu kan yang punya rumah. Oh ini ada maling ya, ada kok jendelanya dibobol begitu ya. Tapi kalau kasus kebocoran data pribadi di Indonesia kan sebetulnya diketahui dari pihak ketiga gitu ya. Jadi ini mungkin harapan kita semua dengan kebijakan yang nanti kita tunggu-tunggu bahwa hal ini tidak terjadi lagi, bahwa kalau kita bicara
hukum perlindungan data pribadi, yang dilihat adalah tata kelola pemerintah dan swasta dulu. Kalau terjadi kebocoran, internal dulu, dilihat dulu ke dalam. Apakah sudah melakukan tata kelola yang sesuai dengan regulasi atau belum begitu. Ya, kalau di dalam hukum kan ada istilah take all necessary measures, artinya sudah melakukan semua tindakan yang dipentingkan, yang diperlukan. Kalau memang itu sudah dilakukan, tentu masalah tanggung jawabnya nanti bisa dipertimbangkan sesuai dengan aturan yang ada begitu. Jadi jangan kalau terjadi kebocoran langsung menuduh pihak, oh itu kan hacker yang melakukan, sistem kita aman kok gitu ya. Tapi masyarakat juga nggak tahu seberapa aman sih ini gitu ya. Jadi dengan regulasi perlindungan data pribadi juga diharapkan nanti efektivitasnya gitu. Selain prinsip, mekanisme, sanksi, tentu efektivitasnya seperti apa. Makanya ini RUU yang ditunggu-tunggu ini mudah-mudahan ada hal-hal yang sekarang sebetulnya ada hal yang masih belum settle gitu ya. Kita tunggu, mudah-mudahan ini bisa memberikan satu jawaban lah minimal. Seperti saya katakan, ini bukan obat manjur, perlu proses semuanya begitu. Tapi paling tidak ada perlindungan secara regulasinya untuk masyarakat Indonesia semua. Jadi yang terakhir mungkin untuk kita semua harus sadar begitu bahwa kita harus men-treat data pribadi itu betul-betul hati-hati gitu, karena begitu data itu keluar itu sulit untuk bisa ditarik kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Intan. Terima kasih Bu Sinta Dewi. Mungkin Mbak Dwi mau ada kesimpulannya, silakan. Saat ini bukan lidah tak bertulang lagi ya Bu ya, tapi jempol mungkin Bu ya. Ya tadi dari dikatakan oleh Ibu Sinta bahwa memang ada 143 ya Bu yang sudah memiliki regulasi terkait perlindungan data pribadi ini, sehingga memang Indonesia sangat didorong untuk segera ya Ibu Bu Mariam ini untuk mendorong peraturan terkait undang-undang perlindungan data pribadi, karena memang hal ini memang sudah ditunggu-tunggu sejak lama sebenarnya Ibu, bersama-sama DPR. Mungkin nanti akan kita dengarkan bersama terkait progres ya Ibu ya, sampai di mana ini penyusunan undang-undang perlindungan data pribadi. Kami catat bahwa memang terkait regulasi PDP ini memang secara serius harus disusun, dan jika bicara secara komprehensif memang data pribadi ini tadi disampaikan Ibu Sinta ada 4 approach ya Bu ya. Yang pertama adalah kesadaran dari netizen atau masyarakat itu sendiri bahwa data merupakan hak yang paling hakiki, artinya mereka benar-benar harus sadar bahwa dari diri kita sendiri harus melindungi data kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah bisnis atau market yang mengatur terkait tata kelola internalnya. Kemudian yang ketiga terkait teknologi yang memang ditemukan banyak tools sehingga diperlukan teknologi untuk mengatur tools-tools tersebut. Kemudian yang keempat adalah regulasi dengan pendekatan multi stakeholder agar bisa memberikan perlindungan secara maksimal. Baik, kita akan lanjutkan minta insight dari sektor pelaku bisnis yang akan disampaikan oleh Ibu Ardanti. Kepada Ibu Ardanti kami persilakan. Terima kasih Mbak. Selamat malam Ibu-ibu semua yang cantik-cantik dan sebetulnya pembimbing saya juga dari bertahun-tahun lalu ya di bidang ini. Jadi mungkin sedikit cerita dulu Mbak, bagaimana sih sebetulnya pandemi itu mengubah landscape transformasi digital. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data, populasi di Indonesia itu sekarang 272 juta dan pengguna aktif internet itu ada 175 juta. Yang artinya adalah 60% dari populasi Indonesia itu adalah pengguna internet aktif. Nah, ada sekitar 100 juta orang yang entah apakah itu belum pengguna internet aktif atau memang belum menggunakan manfaat dari internet atau digital ekonomi. Nah, sedangkan dari data SEA ekonomi yang dikeluarkan oleh Google, kita lihat bahwa nilai ekonomi internet Indonesia itu di 2025 akan mencapai 130 miliar.
Jadi yang namanya digital economy atau internet itu sudah sesuatu yang inevitable gitu, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Untuk kita bisa bertindak atau beraktivitas secara efisien dan efektif, itu memang internet adalah menjadi salah satu dari solusinya. Nah, kalau di dalam perusahaan sendiri, kebetulan saya VP Kebijakan Publik di Gojek, kita lihat bahwa selama pandemi ini sudah ada beberapa peningkatan dari penggunaan-penggunaan layanan yang memang khusus untuk bekerja atau beraktivitas dari rumah. Contohnya itu apa? Contohnya acara daring seperti GoPlay maupun Loket yang memang bisa menampilkan acara-acara untuk kita tonton dari rumah, itu mengalami kenaikan sampai 32 kali lipat. Lalu ada transaksi GoFood untuk yang siap makan itu meningkat sampai 3 kali lipat. Transaksi GoMed dan penjualan obat-obatan juga meningkat 103%. Jadi dari angka-angka tersebut kita lihat bahwa memang ada kecenderungan orang-orang untuk menggunakan internet atau digital ekonomi menjadi suatu solusi dari pandemi ini. Meskipun sebetulnya pandemi juga membawa ketidakberuntungan lah ya bagi banyak orang dan khususnya juga bagi Gojek, karena kita juga menutup beberapa lini usaha selama pandemi, contohnya adalah GoLive, kita menutup GoMassage, kita menutup GoClean, tetapi memang kita lihat bahwa ada shifting orang-orang ini yang tadinya tidak menggunakan internet, sekarang itu berlomba-lomba menggunakan internet. Di setahun ke belakang juga kita memiliki data lebih dari 17.000 UMKM baru bergabung ke ekosistem Gojek. Mereka bisa melalui GoFood atau mereka juga bisa melalui Seli atau GoStore. Jadi mereka masuk ke dalam digital economy karena terpaksa. Pasar kadang-kadang tutup, mall kadang-kadang tutup, jadi mereka tetap harus membuka gerai. Nah, dan transformasi digital yang sangat rapid ini atau yang sangat cepat ini memang kadang-kadang tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital. Jadi kalau di Kominfo itu ada siberkreasi ya Bu Mariam, yang kemarin kita juga sering berkolaborasi, tapi siberkreasi ini kan satu, sedangkan penduduk Indonesia itu 270 juta. Jadi kalau misalnya targetnya adalah melatih 50 juta orang, pastinya tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus butuh banyak sekali kolaborasi untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia. Kita kemarin di tahun 2020 sempat mengadakan suatu riset Mbak sama UGM, Universitas Gadjah Mada, dan di situ kita melihat bahwa tingkat literasi digital orang-orang Indonesia itu dari dasar, menengah, dan mahir atau advance, kebanyakan masih di dasar dan menengah. Yang artinya adalah mereka itu belum sampai untuk melihat apa sih yang disebut dengan cookies, apa sih yang disebut dengan kebijakan privasi, mereka tidak membaca privacy policy, mereka tidak menggunakan fitur-fitur yang bisa memberikan mereka keamanan lebih. Contohnya adalah kalau di Gojek mungkin mereka mengaktifasi 2FA atau two factors authentication supaya mereka tidak hanya menggunakan OTP saja tapi juga biometrics. Nah, hal-hal seperti itu belum sampai di literasi digital masyarakat Indonesia secara kebanyakan. Dan itu juga terjawab dari Global World Digital Competitiveness Index yang menyatakan bahwa Indonesia itu ranking 56 dari 63. Jadi kita 10 terakhir nih. Nah, salah satu dari komponennya adalah tentang literasi digital. Di masa pandemi dengan adanya transformasi digital yang bisa dibilang sangat cepat. Jadi kalau dulu itu kita selalu berpikir apa ya katalisator orang-orang supaya bisa menggunakan internet dan digital ekonomi, ternyata katalisator paling ampuh itu pandemi gitu. Dan waktu orang-orang masuk ke dalam digital ekonomi ini, pastinya dengan keterbatasan mereka tentang literasi digital, ada keterbatasan juga untuk memahami modus-modus operandi. Nah, ini yang kita juga di dalam perusahaan melihat bahwa ada beberapa jenis penipuan siber dunia maya yang kita lihat berdasarkan data internal. Nah, yang paling sering nih Mbak ada 2 selama masa pandemi ini. Yang pertama adalah account takeover. Jadi account takeover itu akunnya sudah berpindah tangan. Nah, akunnya berpindah tangan ini kenapa? Karena mereka secara sadar dan secara intentional membagikan OTP mereka ke orang lain. Dan yang kedua adalah money scam. Jadi money scam ini biasanya mereka berbelanja di e-commerce atau marketplace, tetapi mereka tidak
bertransaksi melalui e-commerce tersebut, tapi mereka malah bertransaksi melalui aplikasi chat. Jadi mereka membayar barangnya, lalu waktu mereka buka e-commerce-nya sudah tidak ada akun penjualnya fiktif dan barangnya tidak pernah dikirim. Nah, kita lihat money scam ini dan account takeover ini merupakan 2 PR yang kita bisa selesaikan bersama. Karena apa? Karena sebetulnya kekurangannya adalah di kemampuan orang untuk meneliti dan memahami sebetulnya ini potensi cybercrime atau bukan gitu. Dan awal-awal pandemi kita tahu sendiri orang itu masih sangat panik gitu ya mencari masker. Jadi masker ini merupakan salah satu modus penjualan yang banyak terjadi untuk money scam. Jadi orang berebut untuk beli masker, mereka menghalalkan segala cara lah untuk membeli masker tersebut yang paling cepat dan paling banyak. Nah, dari hal itu kami lihat bahwa ada 2 hal yang sangat menjadi concern. Yang pertama adalah kami sebagai perusahaan juga punya PR untuk selalu edukasi dan literasi digital kepada ekosistem kami. Dan ekosistem kami itu terdiri dari 3, Mbak. Sekarang itu ada pengguna, yaitu customer, ada merchant, UMKM, ada juga yang ketiga driver atau mitra pengemudi. Dan ketiga ini memiliki pemahaman dan karakteristik yang berbeda-beda. Meskipun mereka itu pengguna internet tiap hari, tetapi belum tentu pemahaman 3 kelompok masyarakat ini atau kelompok ekosistem ini tuh sama mengenai penggunaan internet. Jadi edukasi itu merupakan salah satu PR yang kami selalu tekankan, dan itu kami juga kerjasama dengan BSSN, sama juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melatih ekosistem kami yang jumlahnya jutaan itu. Tetapi yang kedua adalah, betul kata Bu Sinta, yang kedua adalah tata kelola. Jadi kalau misalnya sekarang itu tidak ada undang-undangnya, bukan berarti tidak ada yang mengatur. Karena kalau misalnya kita lihat sebetulnya sudah ada berbagai peraturan-peraturan meskipun masih tersegregasi seperti Perkominfo 2016, ada juga berbagai peraturan-peraturan sektoral seperti di OJK dan BI yang memberikan kita sedikit guidance dan pedoman bagaimana sih sebetulnya untuk berperilaku yang baik di dunia internet. Nah, bukan hanya itu, tetapi sebagai perusahaan yang telah memiliki banyak pengguna, pastinya kita juga harus melihat nih, sebetulnya global tech company itu seperti apa sih? Bagaimana sih cara mereka untuk menjaga data pribadi? Karena pasti cita-cita kita sebagai suatu perusahaan kan nggak di Indonesia terus, pasti kita juga ingin mengenalkan produk kita di luar negeri, di Asia Tenggara, dan lain-lain. Jadi saat ini di Gojek sendiri sudah ada, kita sudah fokus kepada sumber daya manusia. Kenapa kok sumber daya manusia? Karena sumber daya manusia inilah yang bisa mengubah tata kelola. Gitu. Jadi yang pertama kita punya tim data protection officer yang kebetulan saya di situ juga, dan mungkin saya nanti bisa cerita lebih lanjut kenapa sih kok VP kebijakan publik ada di data protection officer, tugasnya apa sih. Nah, dan yang kedua adalah information security atau tim yang memang kalau misalnya tadi Bu Sinta atau Maria mengumpamakan kalau digital economy itu atau sistem teknologi seperti rumah, itu yang tugasnya ngunci pintu paling malam. Itu adalah tim information security. Nah, ini tim information security udah pernah juga nih punya workshop bareng Bu Intan. Jadi nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut sebetulnya masing-masing tim ini tuh kerjanya apa dan tata kelola apa sih yang kita bisa share di sini, mungkin bisa juga bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Gitu aja Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ardanti, menarik sekali ya. Banyak sekali dari data-data yang telah disampaikan. Seperti di sini disebutkan tadi hasil riset pada masa pandemi ini juga ada populasi kita ya mengubah landscape ekonomi digital kita menjadi transformasi digital. Ini juga mungkin dari Kominfo juga sudah membuatkan berbagai macam terobosan ya terkait dengan transformasi digital itu. Kemudian juga 60% populasi tadi di Indonesia juga sudah menggunakan internet aktif ya. Kemudian adanya potensi di ekonomi digital di Indonesia tahun 2025 itu mencapai 130 juta US dollar ya. Itu siapa tuh yang bisa meraih itu dari sektor mana saja gitu ya. Nah, kemudian juga ternyata di Gojek sendiri sudah dilakukan analisa terjadi peningkatan dari aktivitas dan transaksi ya. Misalnya GoFood itu 3 kali lipat ternyata ya. Jadi masa pandemik itu bukannya orang malah masak sendiri, malah banyak yang belanja ya. Betul. Gitu. Jadi makin banyak yang jualan juga ternyata ya di GoFood. Nah, kemudian juga GoMart 130%.
Nah, tapi ada juga yang harus dengan terpaksa ditutup ya, seperti GoLive, GoMarket, dan Dokrin. Nah, ternyata juga ada UMKM baru yang masuk ke Gojek itu sekitar 17.000 UMKM. Ini lumayan banyak ya. Jadi memang Gojek ini sangat membantu UMKM untuk bisa mendapatkan penghasilannya ya. Nah, tapi juga belum diimbangi dengan kemampuan literasi digitalnya. Nah, ini bagus sekali ternyata Gojek juga punya riset dengan UGM mengenai tingkat literasi digital dan mungkin nanti bisa dijelaskan juga respondennya ini kalangan apa saja, karena yang didapat adalah misalnya mengenai didapat tingkat dari literasi digital tadi adalah dari dasar ke menengah ya. Jadi masih di tingkat itu. Kemudian juga ada motif-motif kejahatan yang banyak muncul di Gojek, misalnya ada account takeover dan juga money scam. Ini ternyata banyak terjadi dan mungkin juga sudah dilakukan antisipasi, salah satunya mengenai termasuk awareness ya yang dilakukan oleh Gojek. Nah, kemudian concernnya juga ada edukasi dan literasi digital ya, untuk di mana yang menjadi mitranya atau usernya Gojek adalah pengguna, kemudian UMKM menjadi merchant dan driver. Dan kemudian juga bagaimana tata kelola di koperasi atau di perusahaan bisa juga untuk mendorong pencegahan terjadinya kejahatan-kejahatan siber ini. Dan challenge-nya, ini setuju sekali dengan Mbak Radit tadi sebutkan bahwa untuk global tech company ini sekelas Gojek mungkin juga merambah ke bukan hanya di Indonesia ya, tapi secara internasional mungkin ke depannya gitu, kita dorong ke arah sana. Dan juga challenge-nya dalam menghadapi PDP ini juga karena di masing-masing negara kan punya peraturan, tadi disebutkan oleh Bu Sinta ya, peraturannya ada, kemudian juga bagaimana kita harus compliance terhadap baik itu peraturan untuk terkait dengan data pribadi maupun mungkin cyber security dan lain sebagainya. Nah, itu juga challenge untuk global tech company. Dan salah satu ada dua nih tadi disampaikan oleh Mbak Ardanti, bagaimana kita mengatasi challenge tadi, yaitu fokus pada sumber daya manusia ya. Ternyata di Gojek juga sudah concern sangat tinggi untuk PDP ya, ada tim data protection officer. Kemudian yang kedua juga untuk information security ya, information security-nya juga terus diterapkan dan ditingkatkan gitu ya.